Prof. Hamdan Yohanis sebagai Rektor UIN Alauddin mengeluarkan SK terbaru pada tanggal 27 April bahwa skripsi dihapus bagi tanda kutip bagi kategori-kategori tertentu. Untuk teman-teman yang mau mengetahui kategori-kategori secara teknis di UIN Alauddin, silahkan nonton sampai habis karena bagian akhir saya akan menjelaskan seperti apa sih syarat yang bisa mengalihkan dan seperti apa yang tidak bisa gitu. Oke, teman-teman, jumpa lagi di kanal YouTube saya, di Alfian. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas satu kabar baik gitu, sekaligus kabar buruk. Tapi terserah teman-teman akan menganggapnya kabar baik atau kabar buruk. Tapi soal ini ada soal skripsi dihapus gitu, penghapusan skripsi atau pengaliwahanaan karya tulis ilmiah gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menampilkan terlebih dahulu SK-nya gitu. Jadi surat keputusan di sini. Semoga di sini muat. Jadi yang pertama dari UNESA gitu, Universitas Negeri Surabaya. Jadi salah satu kampus yang pertama kali memperlakukan, jadi di bawah naungan Dikti, salah satu kampus yang pertama kali memperlakukan pengaliwahanaan atau penghapusan skripsi itu Universitas Negeri Surabaya. SK-nya seperti di sini. Jadi SK ini diberlakukan pada tanggal 1 April 2020. Nah, tapi sebetulnya sebelum itu juga Kementerian Agama mengeluarkan SK yang sama. Maksudnya mengeluarkan SK dengan redaksi kalimat yang sama bahwa mahasiswa yang terdampak virus atau kita yang terdampak pandemi COVID-19 itu bisa mengaliwahanakan karya tulis akhir gitu. Di sini SK-nya. Jadi Kemenak menginstruksikan kepada Universitas Islam Negeri di Indonesia, IAIN, UIN, STAIN untuk mengaliwahanakan itu gitu. Jadi di skripsi dihapus, SK-nya di situ. Kemudian kemarin pada tanggal 27 April, jadi agak telat, UIN, khususnya UIN Alauddin sudah merespon itu. Jadi Prof. Hamdan Yohanis sebagai Rektor UIN Alauddin mengeluarkan SK terbaru pada tanggal 27 April bahwa skripsi dihapus bagi tanda kutip bagi kategori-kategori tertentu. Untuk teman-teman yang mau mengetahui kategori-kategori secara teknis di UIN Alauddin, silahkan nonton sampai habis karena bagian akhir saya akan menjelaskan seperti apa sih syarat yang bisa mengalihkan dan seperti apa yang tidak bisa gitu. Oke, kemudian setelah tanggal 27 April itu sudah keluar dari Rektor UIN Alauddin, SK-nya di sini. Teman-teman bisa baca nanti, bisa baca di website resmi juga. Kemudian pada tanggal 30 hari ini teman saya mengirimkan SK yang baru, tapi dia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di Fakultas Tarbiyah pada tanggal 30 itu sudah diberlakukan, sudah ada di sini sudah ada dari dekannya. Nah, sekarang teman-teman yang perlu dipahami bahwa penghapusan skripsi sebetulnya itu isunya bermula dari Maret gitu. Jadi ketika pandemi mewabah di Indonesia, kemudian banyak kalangan aktivis dari mahasiswa kemudian menyuarakan ada penghapusan skripsi, ada penghapusan UKT, BKT, ada penghapusan yang lain gitu. Jadi kemudian terwujudlah gitu. Yang pertama yang perlu diketahui sebetulnya nanti juga tercantum di SK itu, kenapa penghapusan skripsi ini dilakukan. Pertama karena memang mahasiswa yang sementara penyelesaian dan harus mengambil data di lapangan, mereka akan tidak bisa lagi meneliti. Kemudian yang kedua, ini juga sebenarnya sebenarnya niatnya untuk meringankan mahasiswa gitu. Saya baca di beberapa media besar seperti Kompas, jadi ada beberapa wawancara dari pegawai Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Dia bilang seperti ini, bahwa mahasiswa yang sementara menyelesaikan akhir itu akan stres dan imunitasnya akan turun karena COVID-19 itu rentan sekali pada orang yang imunitasnya turun. Jadi akhirnya diberlakukan lah ini. Tapi itu bullshit sekali menurut saya. Kenapa saya bullshit? Kenapa saya sebetulnya tidak terlalu bergembira meskipun saya senyum-senyum? Karena itu tidak berlaku bagi orang-orang tertentu gitu. Saya baca aturan pertama khusus ini untuk di UIN Alauddin, tapi kemungkinan di kampus lain juga berlaku karena senada dari Kementerian Agama gitu. Jadi penghapusan skripsi berikut ada kategori-kategorinya. Pertama, jadi selama pandemi ini mewabah, mahasiswa atau mahasiswa akhir yang sudah
melakukan ujian proposal, mengumpulkan judul ujian proposal, tapi sudah mengumpulkan data-data penelitian. Jadi mereka sudah buka lapangan, sudah ada data penelitian, tinggal menyusun data-data itu menjadi skripsi, itu masih tetap melanjutkannya gitu sebagai pilihan utama. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang belum melakukan pengumpulan data dan jenis penelitiannya adalah peneliti lapangan, mereka boleh mengalihkan skripsi itu ke jurnal ilmiah gitu. Jadi karya tulis ilmiah yang lain. Nah, oleh karena itu, kenapa seperti itu? Karena kan banyak jurusan kesehatan harus ke laboratorium, jurusan misalnya teknik atau harus ke bengkel, jurusan misalnya sosial dan budaya harus ke situs kebudayaan tertentu dan mewawancarai banyak orang, dan itu akan rentan sekali gitu. Bukankah kita disuruh untuk di rumah saja gitu. Nah, itu alasan kenapa bidang-bidang penelitian tertentu itu harus dialihwahanakan. Tetapi saya itu atau teman-teman yang lain yang mengambil bidang penelitian kualitatif atau library research, itu masih harus melanjutkannya dalam bentuk skripsi gitu, dan harus tetap dalam bentuk skripsi. Intinya seperti itu gitu. Jadi intinya adalah teman-teman boleh menganggap ini sebagai kabar baik bagi yang memang punya kendala semacam itu. Teman-teman harus berusaha, dalam tanda kutip, semoga ini bisa meringankan kita. Seperti itu. Akhir dari penulisan karya tulis ilmiah ini, saya baca di SK itu, dia akan dipublikasi di jurnal Muraref. Jadi jurnal Muraref itu jurnal ilmiah di bawah Kementerian Agama, atau bisa juga di repositori kampus masing-masing gitu. Bagaimana caranya untuk mengalihkan? Saya juga sebetulnya sudah tadi chat sama pembimbing, dan dia bilang seperti ini. Cara pengalihan untuk dari skripsi ke jurnal ilmiah itu pertama kali adalah teman-teman yang sudah proposal, belum mengumpulkan data, boleh mengalihkan dengan cara mengajukan kesepakatan kepada pembimbing. Setelah pembimbing sepakat, ajukan ketua jurusan, dan ketua jurusan kemudian memberikan persetujuan gitu, mengganti dari format skripsi ke format artikel ilmiah atau jurnal dan sebagainya gitu. Oke, mungkin itu saja yang yang dari Tarbiyah, teman-teman, sudah ada edarannya. Kalau dari Fakultas Usuluddin belum keluar. Jadi yang saya baca di sini sebetulnya itu adalah SK yang keluar dari Fakultas Tarbiyah. Tapi karena satu kampus, kemungkinan hal itu juga sama dilakukan oleh setiap fakultas. Oke, teman-teman, sekarang terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Tapi sebetulnya tidak sempat berbicara banyak hal soal bagaimana pendapat penghapusan skripsi ini. Tapi selebihnya semoga saja ini bisa meringankan teman-teman yang sementara menggarap penulisan skripsi khususnya di lapangan, dan bisa mengalihkannya tentu saja. Dan bagi yang seperti saya yang masih menulis dalam penelitian kualitatif, semangat itu. Meskipun kita tidak sempat mengubahnya menjadi itu, tapi kemungkinan jadi punya kualitas tertentu gitu. Jadi tetap pertahankan kualitas dan tetap semangat. Jadi di COVID-19 semoga segera berlalu, dan jangan lupa subscribe. Jika tidak suka, klik dislike, dan thank you sudah nonton. Jika ada pertanyaan silahkan komentar. Terima kasih. Oh iya, bagikan ke teman-teman yang lain biar mereka tahu. Jangan lupa saling berbagi. Selamat berpuasa dan selamat malam. Sampai jumpa.